Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio dorong progres migrasi data internal Ditjen Pajak dipercepat agar sistem Kortex dapat berjalan optimal. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menyoroti lambatnya progres migrasi data internal Ditjen Pajak dalam sistem Kortex. Ia meminta progres migrasi data harus dipercepat agar sistem Kortex dapat berjalan optimal. Sebelumnya, Ditjen Pajak menyatakan perbaikan sistem Kortex ditargetkan selesai pada 31 Mei 2025, lalu diundur menjadi 31 Juli 2025 karena masih ada 18 kendala yang belum bisa selesai di bulan Mei. Salah satunya, migrasi data internal Ditjen Pajak. Andreas menilai progres migrasi data internal bisa selesai tepat waktu karena data pihak ketiga telah selesai dikonversi. Tetapi kenapa untuk di datanya Pak, incremental data migration ini kok memakan waktu begitu lama gitu. Jadi apa sih data mana sih yang sebetulnya susah untuk dikonversinya nih? Kalau data pihak ketiga aja bisa, kok data di dalam ini kan bisa disimpulkan data di dalam internal pajak sendiri kok malah ribet gitu loh. Atau internal Kementerian Keuangan kok apa yang menyebabkan kendala itu? Kemudian yang untuk cyber security, saya hanya mengingatkan saja, titik lemahnya tolong Bapak perhatikan karena ini menyangkut API dengan pihak ketiga Pak banyak. Justru yakinkan betul itu yang betul-betul yang tadi kalau dikatakan sudah. Andreas juga menekankan pentingnya aspek pengamanan siber dalam sistem Kortex. Mengingat pengerjaan proyek sistem Kortex melibatkan pihak ketiga dan mengelola data vital negara. Ken dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani soroti tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia yang menempati peringkat kedua di dunia setelah India dan meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya eliminasi dengan meningkatkan anggaran dan memperbaiki akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani soroti tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia yang mencapai 800.000 kasus per tahun dan menempati peringkat kedua di dunia setelah India. Ia meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya eliminasi TBC dengan meningkatkan anggaran dan memperbaiki akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Irma Suryani mengatakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait gejala TBC dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas menjadi masalah dalam penanggulangan TBC. Oleh karena itu, Irma menekankan penguatan terhadap edukasi dan komunikasi resiko kepada publik menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TBC. Kurangnya pengetahuan pasien terkait gejala TB di daerah itu minim. Pak Sekjen, Bu Dirjen, pengetahuan mereka terhadap ini TB, ini bukan batuk biasa, bukan bronkitis, bukan misalnya pneumonia atau dan lain sebagainya. Mereka nggak paham bahwa itu TB. Akhirnya penularannya menjadi tidak terbatas hanya di keluarga gitu. Karena mereka ngobrol satu sama lain dengan masyarakat lainnya, akhirnya penularan itu tidak tertanggulangi. Mereka nggak ngerti gejala TB itu seperti apa, itu masih belum masif dipahami oleh masyarakat. Penemuan kasus TB masih. Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah untuk memperhatikan persoalan TBC dengan serius dan meningkatkan anggaran untuk penanggulangan TBC. Andini dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terima kunjungan Presiden Senat Kerajaan Kamboja di Kompleks Parlemen Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral antar kedua negara. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Senat Kerajaan Kamboja di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta Pusat dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung, Puan Maharani mengatakan
Saat ini Indonesia dan Kamboja terus mengalami kemajuan kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Hal itu dilihat dari volume nilai kerjasama ekonomi yang hampir menyentuh 1 miliar US dollar. Baru saja saya menerima atau mengadakan pertemuan dengan Yang Mulia Bapak Hun Sen, Presiden Senat Kerajaan Kamboja, karena hubungan ini memang fondasinya adalah dimulai dari keeratan hubungan antara Presiden Soekarno dengan Raja Norodom. Jadi ya itulah fondasi itu yang beliau sampaikan ingin diteruskan dari dulu sampai sekarang dan sampai di masa depan. Juga beliau menyampaikan terkait dengan solidaritas negara ASEAN, di mana situasi global yang sekarang kurang kondusif, dengan solidaritas ASEAN dan bagaimana menjaga situasi Asia Tenggara dengan solidaritas ASEAN ini menjadi supaya lebih baik dan lebih erat, supaya gejolak yang ada di dunia global itu kemudian tidak mempengaruhi ASEAN secara khusus. Puan Maharani berharap kerjasama bilateral Indonesia dan Kamboja terus diperkokoh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI tekankan pentingnya membangun sistem pendidikan berkelanjutan, bukan melakukan perubahan setiap terjadi pergantian pemerintahan. Peta jalan pendidikan yang telah disusun pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak serta-merta dihapuskan, melainkan dikaji relevansinya, dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan struktur kelembagaan mendesak adanya revisi Undang-Undang Sisdiknas yang telah berumur lebih dari 2 dekade. Guna menjawab tantangan masa kini termasuk kecerdasan buatan, globalisasi, serta kebutuhan kompetensi kerja yang kian kompetitif. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dunia pendidikan, perubahan adalah keniscayaan. Namun, ketika perubahan terjadi tanpa arah yang jelas dan tanpa keberlanjutan, yang terjadi justru kebingungan.
Inilah yang menjadi sorotan tajam Komisi 10 DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan bukan sekedar berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Pendidikan tidak bisa terus-menerus dijadikan ajang eksperimen. Jika setiap rezim membawa kurikulumnya sendiri tanpa evaluasi yang mendalam terhadap sistem yang sudah berjalan, maka murid, guru, dan seluruh pelaku pendidikan akan menjadi korban dari inkonsistensi tersebut. Peta jalan pendidikan yang telah disusun pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak serta-merta dihapuskan, melainkan dikaji relevansinya, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena kalau tidak berkelanjutan seolah-olah dunia pendidikan kita ini menjadi dunia percobaan. Tidak mungkin pendidikan kita maju ketika harus kemudian selalu diadakan percobaan-percobaan terus. Mestinya yang sudah dilakukan, dilihat, dievaluasi, dikaji, mana kelemahan, mana kelebihan. Namanya bukan berubah, tapi dari yang sudah dilaksanakan, itu dilihat kalau harus ada dibenahi sisi mana. Pembenahan inilah yang kemudian kita harapkan mengisi ruang-ruang yang kemudian memperbaiki dunia pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku saat ini sudah berumur lebih dari 2 dekade. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan struktur kelembagaan, revisi undang-undang ini sangat mendesak untuk dilakukan. Revisi tersebut harus bisa menjawab tantangan masa kini, termasuk kecerdasan buatan, globalisasi, serta kebutuhan akan kompetensi kerja yang kian kompetitif. Undang-Undang Sisdiknas ini sudah berumur 22 tahun, jadi tidak cocok lagi kalau diadaptasikan dengan kondisi sekarang. Nah, kita berharap dengan ada 2 kementerian yang sudah berpecah, baik itu Kemendikbudristek juga Kemendikdasmen, ini benar-benar harus fokus dan sukses dalam revisi undang-undang dan tentunya harus bersifat futuristik. Jadi tidak berubah-berubah dalam waktu dekat dan ini betul-betul bisa dalam menghadapi tantangan AI, terus juga peluang kerja yang semakin kompetitif. Namun kesinambungan saja tidak cukup. Perlu ada keberpihakan pada mutu pendidikan, akses yang merata, dan pengelolaan anggaran yang efektif. Anggaran pendidikan 20% dari APBN harus dikelola dengan benar agar tepat sasaran. Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga atau PTKL yang tumpang tindih dan boros anggaran. PTKL seharusnya hanya untuk program ikatan dinas, bukan untuk program studi yang bisa diselenggarakan di perguruan tinggi umum. Pendidikan kita yang 20% sebagai mandatory spending di Undang-Undang Dasar itu harus dipastikan supaya mereka bisa masuk secara benar. Karena selama ini kita masih ada tabrakan dengan PTKL perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian dan lembaga, dan mereka juga standar satuan biayanya tidak sama dengan standar satuan biaya yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek. Masih ada PTKL yang sesungguhnya kalau di perguruan tinggi biasa udah program studi itu nggak apa-apa, aman, harusnya bisa gitu. Ketidakjelasan dalam distribusi anggaran dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi penghambat kemajuan pendidikan. Ditambah lagi dengan kurikulum nasional yang kaku dan kerap ketinggalan zaman. Kurikulum seharusnya merupakan hasil dialog berkelanjutan antara negara dan masyarakat, bukan malah menjadi produk politik. Pendidikan di Indonesia juga berjalan di tempat akibat ego sektoral dan pergantian kepentingan jangka pendek. Padahal, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hanya akan membuahkan hasil jika dirawat dengan konsistensi dan komitmen lintas generasi. Maka dari itu, keberpihakan pada mutu dan akses, serta kesinambungan dalam kebijakan dan arah adalah kunci utama memajukan pendidikan di Indonesia. Kedua hal itulah yang harus dijadikan pijakan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ke depannya. Di tengah pesatnya pertumbuhan layanan transportasi daring, nasib para pengemudi ojek online masih menggantung tanpa kepastian hukum yang jelas. Meski menjadi tulang punggung mobilitas jutaan orang setiap hari, hingga kini mereka belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak, baik sebagai pekerja maupun sebagai mitra. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, ketiadaan regulasi yang tegas membuat posisi pengemudi ojek online rentan terhadap berbagai risiko. Bagaimana tanggapan Komisi 5 DPR RI terhadap persoalan tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik, pemirsa, di tengah berkembang pesatnya layanan transportasi online, nasib para pengemudi transportasi online hingga kini masih menggantung tanpa kepastian yang jelas. Dan juga meski menjadi tulang punggung dari mobilitas jutaan orang setiap harinya, hingga kini pengemudi transportasi online masih belum mendapatkan kepastian hukum yang layak dan seharusnya baik sebagai mitra maupun sebagai pekerja. Dan kita akan berdiskusi terkait dengan hal ini dengan Wakil Rakyat selaku anggota Komisi 5 DPR RI dan juga anggota dari Badan Aspirasi Masyarakat, Bapak Tamanuri dari Dapil Lampung 2. Terima kasih atas waktunya Bapak. Pak, kalau kita melihat bahwa sekarang ini masih ada ketidakpastian regulasi dan juga hukum untuk melindungi para pengemudi transportasi online. Bagaimana Komisi 5 menilai dan merespon hal ini, Pak? Ya, yang sudah jelas payung hukumnya kan belum ada. Jadi belum bisa diterapkan segala macamnya karena payung hukumnya belum ada. Jadi mereka itu ya semua mau di orang. Kan kita lihat sekarang ini. Antara itu yang punya perusahaan taruhlah seperti Maxim, seperti Gojek, seperti segala macam itu mengambil sampai 20%. Nah, berapa lagi yang harus dimakan sama para pengemudi, sedangkan mereka itu pengusaha-pengusaha itu tidak ada andilnya di situ. Apakah dia saham, mereka kata beli motor itu 14 juta, dia punya saham 2 juta atau 1 juta, enak. Ini kan nggak ada. Kalau dia rusak, kalau dia pecah ban, ya dia sendiri. Begitu juga mobil-mobil. Nah, oleh karena itu kita berjuang. Komisi 5 berjuang, BAM berjuang supaya ini ada payung hukumnya dan kita atur sedemikian rupa. Harapan kita adalah setidak-tidaknya 10% ke bawah. Jangan sampai 20-an% itu. Sebab mereka juga mau hidup. Jadi di asas keadilan tidak ada. Ini kalau saya mendengarkan statement Bapak berarti sangat-sangat miris melihat nasib para pengemudi transportasi online. Bagaimana Komisi 5 untuk mendorong pemerintah agar segera menggodok dan juga menetapkan regulasi untuk kepentingan para pengemudi transportasi online ini, Pak? Ya, sekarang ini kan masih mengambil data-data. Waktu itu sudah kita Komisi 5 sudah rapat mengundang mereka-mereka itu. Dan tapi belum sampai di
apa yang kita tuju ini. Nah nanti tentu proses ini akan berlanjut terus sampai ada kepastian secara hukum dan ada ketentuan yang pas pembagian uang antara pengusaha dengan para pengemudi. Nah ini namanya ada asas keadilan, kita pertimbangkan di situ. Apakah menemukan tantangan Pak di dalam menetapkan untuk perlindungan hukum bagi para pengemudi ini Pak? Yang jelas tantangan itu adalah bagi para pengusaha. Kalau yang para pengemudi ya sekarang nuntut kan pengusaha yang mungkin nggak mau mereka sih. Nah itulah peran pemerintah untuk menengahi seperti ini. Nah, berapa yang layak untuk pengusaha, berapa yang layak untuk pengemudi, ini yang akan kita lakukan. Sejauh ini dari Komisi 5 apakah sudah ada untuk bertemu dengan para pengusaha ini Pak? Untuk sementara waktu ini belum direncanakan ya, karena dulu kira-kira sebulan yang lalu sudah kita laksanakan. Dan sekarang ini BEM saya juga anggota BAM, dan sudah mengadakan juga rapat-rapat seperti itu. Supaya yang kelihatannya nggak jauh berbeda antara BAM dengan Komisi 5. Selain dari yang didapatkan dari pengemudi baik potongan yang diturunkan, apakah akan ada dorongan untuk mendapatkan status pekerja formal dan juga akses jaminan sosial bagi para mitra pengemudi, Pak? Nah, ini yang kita harapkan sampai di situ. Jangan seperti sekarang ini, tidak ada tanggung jawab mereka itu pengusaha. Jadi kalau dia sakit, kalau dia tumburan mobilnya, motornya rusak, nggak ada tanggung jawab mereka. Hanya mereka mengharapkan ada setorannya sekian persen, itu kan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan juga diskusinya. Tentu kita berharap bahwa Badan Aspirasi Masyarakat dan juga Komisi 5 bisa membantu untuk mengawal dan juga mendorong agar pemerintah segera menetapkan kepastian hukum bagi para mitra pengemudi transportasi online. Sekian dari saya, Elisa Purba, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Terima kasih rekan Azia, dan pemirsa, kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai untuk mensukseskan program MDG, kolaborasi pusat dan juga daerah
menjadi kunci. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Asep Romi Romaya menilai bahwa salah satu kunci suksesnya program makan bergizi gratis, di situ komunikasi yang intens antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tentunya pemirsa, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus terus dijalankan supaya program MBG ini bisa berjalan secara efektif. Sebagaimana diketahui, pemerataan distribusi makanan bergizi gratis masih jadi pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh BGN. Di samping itu pemirsa, ada program ini diharapkan dapat menyerap jumlah tenaga kerja dan juga mengurangi pengangguran. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai MKD DPR RI yang memeriksa laporan 2 pelapor terhadap anggota DPR RI. Kita lihat kembali ke layar kaca. Dan di sini, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan yaitu Agung Widiantoro mengungkapkan bahwa MKD DPR RI telah menerima dan juga memeriksa pengadu atau pelapor terkait dengan laporan yang menyangkut Ahmad Dhani terkait kalimat rasis kepada pemain sepak bola. Tentunya kedua orang pelapor yaitu Joko Priyoski dan juga Ryan Pono menilai tindakan Ahmad Dhani sebagai bentuk penghinaan bagi marga Pono yang notaben merupakan salah satu marga yang disegani di Nusa Tenggara Timur. Tentunya pemirsa terkait hal ini dalam waktu dekat MKD akan memanggil dan juga memeriksa atau menyidangkan anggota DPR RI terlapor yaitu Ahmad Dhani. Respon cepat dari Mahkamah Kehormatan Dewan mendapatkan maksud kami di sini aspirasi dan juga apresiasi dari banyak pihak. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan mensukseskan program MBG, kolaborasi pusat dan juga daerah jadi kunci, serta MKD DPR RI memeriksa laporan 2 pelapor terhadap anggota DPR RI. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.